Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sejawat apoteker Indonesia dimanapun berada? Kita kembali lagi dengan tutorial berikutnya, yaitu akan membahas tentang biasanya ini terjadi sama teman-teman ya yang tidak tercukupi SKP. Jadi sudah upload semua SKP, akan tetapi pada saat perpanjangan SKP atau mau resertifikasi ditolak oleh sistem. Ternyata SKP, salah satu poin SKP kita tidak tercukupi. Nah, kemudian itu bagaimana solusinya? Jadi teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Oke, yang pertama sebenarnya ini ada solusinya ya, yaitu dengan cara teman-teman melakukan treatment untuk mencukupkan SKP yang tadi kurang ya. Misalnya saya kasih contoh, ada sejawat yang pada saat melakukan resertifikasi ternyata terjadi kekurangan SKP, maka itu otomatis ditolak oleh sistem. Nah, di sini bisa dilihat bahwa perolehan SKP sejawat tidak mencukupi kriteria. Nah, yang di sini semuanya sudah mencukupi, tetapi yang masih kurang itu adalah di SKP praktik. Nah, ini SKP praktiknya masih kekurangan 25. Kemudian bagaimana solusinya? Sebenarnya untuk solusinya itu kita bisa dengan cara melakukan treatment. Nah, sebenarnya treatment ini adalah alternatif ya, ataupun kalau memang kita sudah terdesak harus melakukan resertifikasi tetapi tidak mencukupi SKP, silakan teman-teman melakukan treatment. Tetapi treatment ini baiknya tidak dilakukan setiap kali kita mau resertifikasi ya. Jadi harus berusaha untuk bisa mencukupkan SKP untuk perpanjangan dengan cara mengikuti pembelajaran, misalnya mengikuti seminar, webinar. Nah, itu bisa menambahkan SKP teman-teman, atau melakukan pengabdian ya, seperti itu. Ataupun setiap kali praktek teman-teman bisa melakukan penambahan di kolom SKP praktek dilaporkan, sehingga tidak perlu ribet-ribet untuk melakukan treatment. Nah, misalnya ini saya buka dulu untuk yang treatment. Nah, gimana Pak untuk kita bisa melakukan treatment? Pertama, teman-teman pastikan login dulu di aplikasi Siap teman-teman. Nah, ketika sudah masuk di aplikasi Siap dari teman-teman sendiri, ya, kita cek lagi di kompetensi. Nah, kita ini kurangnya di apa gitu. Misalnya kita kekurangan di SKP praktik. Nah, teman-teman bisa langsung klik lapor SKP praktek. Ini teman-teman klik. Kemudian pada saat di bagian ini teman-teman klik yang laporkan hasil treatment. Nah, ini bisa diklik laporkan kekurangan SKP treatment. Kemudian di sini teman-teman bisa centang ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diisi ya oleh teman-teman sendiri. Yang pertama adalah pemberi tugasnya siapa. Nah, ini teman-teman yang memberikan tugas siapa. Biasanya rata-rata ya, yang selama ini yang saya terima laporannya itu pemberi tugas adalah ketua PC IAI ataupun sekretaris IAI, seperti itu. Kemudian tanggal kegiatannya kapan. Kemudian di kolom berikut ini ada tugas apa yang diterima oleh pengurus cabang. Jadi dari pengurus cabang itu memberi tugas kepada teman-teman itu dalam bentuk apa. Kemudian jelaskan bagaimana sejawat menjalankan tugas tersebut. Nah, ini poin yang tugas dan catatan hasil kegiatan. Ini kita akan lihat apa saja yang diberikan. Nah, kalau dari kami sendiri itu untuk treatment kita mengacu terhadap ada petunjuk juknis ya, atau juknis untuk pelaporan treatment. SKP yang diberikan berapa, kemudian surat keterangan mengikuti treatment. Ini outputnya bisa teman-teman dapatkan pada pengurus cabang dari dimana teman-teman berada. Jadi tetap harus ada nomor suratnya yang ditandatangani oleh ketua PC dan sekretaris dari PC
di mana teman-teman bekerja. Setelah itu bisa diupload, kemudian tinggal ajukan SKP. Nah, kemudian apakah selama ini hanya untuk praktek? Ya, kalau misalnya pembelajaran, pengabdian dan pengembangan bagaimana Pak? Nah, di sini teman-teman misalnya saya kasih contoh yang pembelajaran. Kita pilih dulu pembelajaran, pastikan diklik sudah masuk pembelajaran, kemudian lapor SKP praktek. Ya, lapor SKP pembelajaran, mohon maaf, lapor SKP pembelajaran. Kemudian ini sistem akan memeriksa lagi kelengkapan dari teman-teman. Jika pada saat di bagian ini error, berarti teman-teman belum melunasi iuran. Itu juga perlu diperhatikan. Jika iuran tidak dibayar, maka fitur-fitur ini tidak akan terbuka juga sampai dengan teman-teman membayar iurannya. Oke, kemudian di kompetensi yang hendak dibangun, silakan teman-teman memilih ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Misalnya kalau dari data ini oke. Teman-teman pilih kompetensi, misalnya kita praktek kefarmasian secara profesional dan etik. Nah, jenis kegiatan yang dilakukan, ini teman-teman bisa pilih treatment kekurangan SKP. Nah, ini hampir sama kolomnya dengan yang di praktik tadi, tapi bedanya ini masuk di dalam kolom pembelajaran. Misalnya kita mau treatment ya, pembelajaran ini pemberi tugasnya siapa, tanggalnya apa. Ini hampir sama dengan tadi kolomnya, hanya beda saja kalau untuk yang pembelajaran teman-teman harus treatmentnya lewat bagian pembelajaran. Nah, itu juga masih kita cek juga di pengabdian. Nah, misalkan kita klik lagi pengabdian, kita lihat apakah yang di pengabdian sama dengan pembelajaran untuk praktek. Ini teman-teman klik lagi untuk pengabdian. Oke, kita tunggu sampai sistem membaca keseluruhannya. Kemudian di sini pilih kompetensi, ya kita pilih saja yang pertama. Kemudian, nah sama ya, kita pilih treatment kekurangan SKP pengabdian. Nah, oke, berarti ini kolomnya juga sama. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah tugas apa yang harus didapatkan oleh kita ya untuk melakukan treatment. Nah, kalau kami sendiri itu mengacu terhadap surat keputusan pengurus pusat IAI ya. Ini kita ambil sebagai acuannya di tahun 2015. Nah, di sini sudah dijelaskan dengan jelas treatment itu apa dan bagaimana caranya melakukan treatment, tugasnya apa saja. Nah, di sini teman-teman ya, ketentuan umum treatment sertifikasi adalah program sertifikasi apoteker yang telah habis masa berlakunya, tetapi tidak lolos dalam verifikasi program. Nah, ini biasanya kita terdesak harus melakukan sertifikasi tapi tidak lolos seperti itu. Oke, nah di sini penerapan treatment sertifikasi didasarkan pada kekurangan jumlah SKP-nya. Oke. Baik SKP pelajaran ataupun SKP pengabdian. Praktik juga tadi masuk ya di aplikasi Siap. Nah, ini oke, khusus untuk apoteker di bidang pelayanan. Oke, teman-teman garis bawahi bagi teman-teman yang ingin melakukan treatment tetapi teman-teman posisi bekerjanya sebagai apoteker di bidang pelayanan, misalnya di apotik, di rumah sakit, di instalasi. Nah, ini masuk dalam bagian ini. Bagi apoteker bidang pelayanan yang tidak lolos verifikasi, bisa dengan metode 70 SKP dikenai ketentuan treatment sebagai berikut. Nah, ini teman-teman melakukan treatment ada syaratnya juga. Yang pertama, menggunakan jas praktik selama menjalankan praktik. Nah, ini juga harus diterapkan. Memasang papan praktek di tempat praktik. Jadi misalnya, ya ini jelas ya, ini juga untuk surat izin apotek sekarang ini harus ada syarat-syarat. Yang syarat kedua ini sudah menjadi syarat wajib ya. Kemudian memenuhi kekurangan SKP dengan menyerahkan tugas sesuai tambahan waktu yang diberikan. Oke. Jadi di sini SKP teman-teman yang kurangnya itu kurang di mana ya? Kalau misalnya pembelajarannya kurang dari 10, ini teman-teman bisa melakukan tugas ini. Misalnya
diberikan tambahan 1 bulan untuk mencukupi kekurangan SKP. Nah, teman-teman ditambahkan waktu 1 bulan untuk melakukan treatment dengan mengerjakan tugas berupa membuat PMR. Nah, PMR ini kalau nggak salah pasien medical report ya, karena ini identik dengan bidang pelayanan. Jadi teman-teman melakukan PMR pasien medical report sebanyak 10 item. Nah, ini saya dulu sempat lihat ya di websitenya IAI. Ini ada juga kolom-kolom PMR, atau teman-teman bisa cari saja bagaimana kolom untuk pasien medical record itu banyak ya, bisa di download. Kemudian membuat SPO sebanyak, SPO ini kalau nggak salah standar ini ya, prosedur operasional kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman cari lagi sebanyak 1 item. Kemudian selanjutnya melakukan edukasi kepada pasien sebanyak 1 kali. Nah, ini. Oke, ini untuk yang kurang dari saatnya yang 1-10 lah, ini masuk dalam kategori ini. Kemudian kalau kurang dari 20, 30, 40 dan selanjutnya ini mentoknya sampai 60 ya, 60. Jadi sebenarnya hampir sama. Yang perbedaannya kalau semakin banyak SKP kita yang kurang, maka jumlah atau item untuk tugasnya pun semakin banyak. Tetapi tidak masalah karena bulannya juga bertambah. Ini kalau cuma 1-10 1 bulan, sedangkan 2-20, 1-20 itu 2 bulan ya. Dengan ditambahkan juga PMR 20 item kalau cuma ini 10 item. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi semakin banyak kekurangan SKP dari teman-teman itu, maka semakin banyak juga tugas ya yang diberikan, seperti itu. Kemudian untuk yang di bagian distribusi, nah di bagian distribusi teman-teman disuruh menambahkan SKP juga ya. Tadi ya pelayanan, ini di bidang distribusi. Nah, ini diberikan 1 bulan untuk mencukupi kekurangan SKP-nya dengan mengerjakan 1 tugas berupa membuat tulisan. Nah, ini teman-teman yang di bagian distribusi di PBF, teman-teman disuruh buat 1 tugas membuat tulisan tentang CAPA ya, Corrective Action, Preventive Action. Nah, ini teman-teman distribusi pasti kenal sekali dengan artinya CAPA ya, seperti itu. Ini juga sama ya dengan tadi di bidang pelayanan. Jadi semakin kesini semakin banyak juga tugas yang diberikan, seperti itu. Kemudian untuk yang teman-teman di bagian industri, ini juga berbeda. Jadi industri yang tidak lulus program verifikasi ini untuk 1-10 diberikan waktu 1 bulan untuk mencukupi kekurangan SKP-nya dengan mengerjakan 1 tugas berupa tulisan Quality Risk Management. Nah, ini juga. Jadi kalau untuk yang di bagian industri, teman-teman yang kekurangan SKP bisa membuat tugas dengan membuat tulisan mengenai Quality Risk Management. Oke. Nah, itu ya. Kalau kami itu mengacunya ke sini. Adapun kalau misalnya yang lain-lain itu kita konsultasikan dulu dengan pusat kira-kira seperti apa. Cuma sampai dengan sekarang untuk kami di operator PCIAI Kota Gorontalo, kami mengacunya terhadap Juknis ini untuk resertifikasi apoteker, seperti itu. Nah, ketika ini sudah dilakukan sesuai dengan jangka waktu dan tugas yang diberikan, maka teman-teman silahkan kembali lagi tadi siap, misalnya tadi di praktek. Nah, kemudian kita lapor SKP praktek, kita lakukan treatment ya. Oke, teman-teman tinggal memasukkan saja. Kalau sudah tugasnya sudah selesai, silahkan tinggal diisi-isi ini saja. Kemudian SKP yang diberikan berapa itu tentunya ada di dalam surat keterangannya yang bisa diunggah di sini. Begitu juga dengan nomor suratnya. Kemudian teman-teman tinggal klik ajukan SKP. Ya, kurang lebih seperti itu cara untuk meresertifikasi cara untuk treatment ketika teman-teman melakukan sertifikasi tapi SKP-nya tidak cukup. Ya,
kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa teman-teman bisa melakukan juga sharing video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.